Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Prodi Akuntansi kelas D Praktikum 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami untuk mata kuliah manajemen database akuntansi dan bisnis yang berjudul perancangan dan implementasi aplikasi bisnis data UMKM Susu Mikau menggunakan Microsoft Access. Sebelum masuk ke inti dari presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari diri saya sendiri, yaitu Immanuel Fabregas dengan NIM akhiran 1159. Lalu juga ada rekan-rekan saya di sini. Baik, dengan saya Hagel Syaji dengan NIM belakang 030. Perkenalkan, saya Hana Alia Masadi dengan NIM J0414241019. Perkenalkan, nama saya Cindy Melia Putri dengan NIM belakang 118. Perkenalkan, nama saya Rizky Hadiansah dengan NIM belakang 1177. Perkenalkan, nama saya Fathar Siddiqi Fari dengan NIM belakang 1204. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu pendahuluan dari hasil pengerjaan PJBL kami. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan operasional usaha, termasuk juga pada sektor food and beverage atau yang kerap disingkat dengan sebutan F&B. UMKM dituntut untuk mampu mengelola data usaha secara lebih efektif dan terstruktur, terutama untuk hal-hal seperti data penjualan, data pelanggan, dan juga data persediaan barang. Namun, pada realitas yang ada, masih banyak UMKM yang melakukan pencatatan data secara manual, sehingga proses pengelolaan data menjadi kurang efisien dan berisiko menimbulkan human error. Di sini Microsoft Access, yang merupakan salah satu perangkat lunak, dapat menjadi solusi dalam mengolah basis data yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pada UMKM melalui fitur table, relationship, query, form, dan report. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang aplikasi basis data menggunakan Microsoft Access pada UMKM Susu Mikau agar proses pencatatan dan pengelolaan data menjadi lebih terintegrasi, terstruktur, dan mudah digunakan. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem basis data terintegrasi menggunakan Microsoft Access pada UMKM Susu Mikau. Yang kedua ada bagaimana membantu pengelolaan stok bahan baku agar lebih efektif dan terpantau. Yang terakhir, bagaimana membuat interface yang user-friendly untuk meminimalkan human error. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuan dari proyek kami. Yang pertama yaitu merancang database yang terintegrasi untuk UMKM Susu Mikau menggunakan Microsoft Access. Yang kedua, membantu pengelolaan stok dan data operasional secara otomatis. Dan yang ketiga, mempermudah input dan penyajian laporan data. Lalu manfaatnya bagi UMKM, yang pertama, pengelolaan data yang lebih cepat, rapi, dan akurat. Yang kedua, memudahkan pemantauan stok dan transaksi. Lalu bagi penulis, yang pertama, menerapkan teori database pada bisnis nyata. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan perancangan database. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tinjauan pustaka dan metodologi laporan. Yang pertama itu mengenai sistem informasi. Apa sih sistem informasi? Sistem informasi merupakan sistem yang membantu proses pengelolaan data menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam UMKM, sistem informasi membantu proses pencatatan penjualan, pengelolaan stok barang, dan penyusunan laporan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu mengenai konsep database. Database merupakan kumpulan data yang disusun secara sistematis agar mudah disimpan, dikelola, dan digunakan kembali. Komponen utama dalam database terdiri dari tabel, field, dan record. Penggunaan database membantu proses pengelolaan data menjadi lebih rapi, cepat, dan mengurangi duplikasi data. Selanjutnya itu mengenai konsep Microsoft Access. Microsoft Access itu aplikasi pengolah database yang digunakan untuk membuat dan mengelola basis data melalui fitur seperti tabel, query, form, dan report. Microsoft Access banyak digunakan pada UMKM karena mudah dipahami, membantu pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, serta sesuai digunakan untuk pengelolaan data skala kecil hingga menengah. Selain memiliki berbagai kelebihan seperti penggunaan yang mudah dan fitur yang cukup lengkap, Microsoft Access juga memiliki keterbatasan, seperti kapasitas penyimpanan data yang terbatas dan kurang optimal apabila digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan.
Selanjutnya itu kita masuk ke bagian metodologi laporan. Metode pengumpulan data yang kami lakukan itu ada 3. Yang pertama itu kita melakukan observasi proses operasional yang terjadi pada UMKM tersebut. Yang kedua, kami melakukan wawancara dengan pemilik usaha. Lalu yang ketiga, kita melakukan dokumentasi data dan transaksi usaha. Selanjutnya, metode analisis yang kami lakukan pada project based learning kali ini yaitu yang pertama, analisis kebutuhan sistem dan data. Lalu yang kedua, kami mengidentifikasi hubungan antar tabel. Dan yang ketiga itu, kita melakukan perancangan database di Microsoft Access. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian profil UMKM dan analisis kebutuhan dari UMKM tersebut. Oke, jadi UMKM Susumikau merupakan usaha minuman di bidang food and beverage atau kita singkat F&B yang mulai beroperasi pada tahun 2024 dan memiliki salah satu cabang di kantin Sekolah Vokasi IPB University. Susumikau ini menjual berbagai varian minuman dan sudah menggunakan aplikasi kasir bernama Retail untuk pencatatan transaksi penjualan. Sistem pembayaran yang digunakan meliputi cash dan kris dengan rata-rata pendapatan harian sekitar 1 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi oleh Susumikau ini. Yang pertama itu kurangnya integrasi data. Meskipun sudah menggunakan aplikasi kasir, data operasional belum terpusat dalam satu database terstruktur. Permasalahan yang kedua yaitu manajemen stok manual. Pencatatan stok masih dilakukan secara manual, masih sederhana, sehingga sulit memantau untuk stok awal, barang yang keluar, dan sisa stok secara real time. Lalu yang ketiga, data pelanggan tidak terorganisir, di mana riwayat transaksi dan data pelanggan belum terhubung, yang di mana itu mengakibatkan proses pencarian data itu tidak efisien. Yang keempat, pengolahan data tidak praktis. Penginputan masih dilakukan secara terpisah antar tabel. Dan permasalahan yang terakhir yaitu tampilan tidak user-friendly. Belum tersedia form input khusus dan menu utama sebagai navigasi, sehingga operasional masih bergantung pada tampilan tabel mentah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat analisis kebutuhan oleh UMKM. Tujuan utamanya ini untuk membangun sistem database berbasis Microsoft Access yang mengintegrasikan data barang, menu pelanggan, dan juga transaksi melalui relasi antar tabel. Adapun fitur utama yang dibutuhkan oleh UMKM Susumikau terdiri dari manajemen inventaris yang dimana untuk memonitoring stok bahan baku secara otomatis. Selanjutnya database pelanggan. Ini digunakan untuk bisa menyimpan profil dan juga riwayat transaksi konsumen secara perharian. Selanjutnya adapun pencatatan transaksi. Pencatatan detail penjualan ini termasuk menu, jumlah, harga, dan juga kembalian yang diterima oleh konsumen dengan menggunakan subform. Selanjutnya terdapat otomatis query, yaitu penghitungan sisa stok dan juga subtotal transaksi secara otomatis. Adapun komponen pengembangan database ini yang dibutuhkan, yang pertama adanya input ataupun form, terdiri dari form master yang terdiri dari barang dan juga pelanggan dan juga form transaksi untuk memudahkan penginputan data kepada staf UMKM-nya. Selanjutnya terdapat processing ataupun query. Query di sini terdapat query persediaan barang dan juga query transaksi penjualan yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi suatu informasi yang berguna. Selanjutnya ada pun output yaitu report, yaitu laporan data pelanggan, laporan persediaan, dan juga laporan penjualan yang siap dicetak dan dihasilkan pada periode tertentu. Selanjutnya terdapat navigasi ataupun main menu, yaitu dashboard pusat untuk mengakses seluruh fungsi aplikasi dalam satu menu tampilan. Di sini masuk ke dalam perancangan database, yang dimana dilakukan menggunakan Microsoft Access untuk membantu proses pengolahan data UMKM Susumikau agar lebih terstruktur dan juga mudah digunakan. Database ini digunakan untuk menyimpan serta mengelola data barang, menu, pelanggan, dan juga transaksi penjualan dan persediaan barang dalam satu sistem yang terhubung. Adapun di sini terdapat langkah-langkah pembuatan database yang awal. Kita mulai dari buka aplikasi Microsoft Microsoft Access, selanjutnya memilih menu blank database, dan juga tentukan nama database serta lokasi penyimpanan filenya. Selanjutnya, klik Create untuk membuat database baru. Tujuan pembuatan database ini sebagai dasar pembuatan sistem database secara terintegrasi yang mencakup table, relationship, query, form, subform, dan juga report. Yang pertama, adapun cara pembuatan tabel barang, yang dimana kita memilih menu Create, selanjutnya klik Table, dan juga ubah ke dalam bentuk design view untuk menentukan file dan juga tipe data, yang dimana pada tabel barang ini terdapat beberapa file diantaranya ID barang, nama barang, kategori, satuan, harga beli, stok awal, dan juga barang keluar, yang ditentukan ID barang sebagai primary key. Selanjutnya, atur tipe data sesuai dengan kebutuhan data barangnya masing-masing. Setelah struktur file pada design view selesai dibuat, selanjutnya buka kepada data sheet view untuk menginput dan menampilkan data barang ke dalam tabel secara terstruktur. Tujuan pembuatan tabel barang ini untuk menyimpan data persediaan barang dan bahan baku secara terstruktur untuk mendukung pengelolaan stok dan juga laporan persediaan. Selanjutnya, ada pun langkah untuk membuat tabel menu. Yang pertama, memilih
create dan juga table, ubah ke dalam design view untuk menentukan file dan juga tipe data, tentukan ID menu sebagai primary key, dan buat file berdasarkan ukuran menu masing-masing yang terdapat harga M, large, dan juga XL. Atur tipe data sesuai data kebutuhan, selanjutnya simpan tabel dengan nama tb_menu. Setelah struktur file pada design view selesai dibuat, buka datasheet view untuk menginput data minuman beserta kategori harga berdasarkan ukuran secara terstruktur. Tujuan pembuatan tabel menu ini untuk menyimpan data produk minuman dan harga berdasarkan ukuran untuk mendukung proses adanya transaksi penjualan. Di sini juga dengan langkah yang sama untuk pembuatan tabel topping, ditentukan ID topping sebagai primary key dan juga membuat file nama underscore topping dan juga harga topping. Selanjutnya atur tipe data sesuai kebutuhan data dan juga selanjutnya simpan tabel dengan nama tb_topping. Selanjutnya, mengubah ke datasheet view untuk menginput data topping beserta harga tambahannya secara terstruktur. Tujuan pembuatan tabel ini untuk menyimpan data topping dan juga untuk mendukung proses transaksi penjualan dan perhitungan tambahan biaya pesanan. Selanjutnya terdapat pembuatan tabel pelanggan dengan langkah yang sama dan ditentukan ID pelanggan sebagai primary key. Selanjutnya buat file yang berisi dengan nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan juga tanggal daftar pelanggan tersebut. Selanjutnya atur tipe data sesuai dengan kebutuhan data pelanggan dan simpan tabel dengan nama tb_pelanggan. Setelah struktur file pada design view selesai dibuat, buka datasheet view untuk menginput data identitas pelanggan secara terstruktur. Tujuan tabel pelanggan ini untuk menyimpan data pelanggan untuk mempermudah pengelolaan data konsumen dan juga riwayat pendaftaran pelanggan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan tabel transaksi. Yang pertama yaitu pilih menu Create, lalu klik Tabel. Ubah ke Design View untuk menentukan field dan tipe data. Tentukan ID transaksi sebagai primary key. Setelah itu, buat field tabel underscore transaksi, ID pelanggan, dan total pembayaran. Atur tipe data sesuai kebutuhan data transaksi. Setelah itu, simpan tabel dengan nama tb_transaksi. Setelah struktur field pada Design View selesai dibuat, buka datasheet view untuk menginput data transaksi penjualan secara terstruktur. Tujuan pembuatan tabel transaksi ini untuk menyimpan data transaksi penjualan sebagai catatan utama pembelian pelanggan secara terorganisir. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan tabel detail transaksi. Yang pertama, pilih menu Create, lalu klik Table, ubah ke Design View untuk menentukan field dan tipe data, tentukan ID detail sebagai primary key. Buat field ID transaksi, ID menu, jumlah, harga, dan subtotal. Atur tipe data sesuai kebutuhan data detail transaksi. Setelah itu, simpan tabel dengan nama tb_detail. Setelah struktur field pada design view selesai dibuat, buka datasheet view untuk menginput rincian menu yang dibeli pada setiap transaksi secara terstruktur. Tujuan pembuatan tabel detail ini untuk menyimpan rincian item pembelian pelanggan untuk mendukung perhitungan subtotal dan pencatatan penjualan per produk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan relationship. Pilih menu Database Tools dan klik fitur Relationship. Tambahkan tabel melalui panel Add Tables, TB transaksi, dan TB detail. Tarik atau drag ID transaksi dari TB transaksi ke TB detail. Pada jendela Edit Relationship, aktifkan fitur Enforce Referential Integrity, Cascade Update, dan Cascade Delete. Klik Create untuk membentuk hubungan one-to-many. Tambahkan TB menu ke lembar kerja relasi, tarik atribut ID menu dari TB menu menuju ID menu pada TB transaksi. Pastikan kolom kunci yang dihubungkan sudah sesuai pada jendela Edit Relationship. Klik Create untuk menghubungkan data produk minuman dengan rincian item yang dibeli. Selanjutnya yaitu tambahkan TB pelanggan ke dalam skema. Hubungkan atribut ID pelanggan dari TB pelanggan ke ID pelanggan pada TB transaksi. Hubungan ini memungkinkan sistem mencatat bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi atau one-to-many. Tambahkan TB pelanggan ke dalam skema, hubungkan atribut ID pelanggan dari TB pelanggan ke ID pelanggan pada TB transaksi. Hubungan ini memungkinkan sistem mencatat bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, one-to-many. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan query transaksi penjualan. Yang pertama, pilih menu Create dan klik fitur Query Design. Tambahkan 4 tabel utama, yaitu TB transaksi, TB pelanggan, TB menu, dan TB detail. Masukkan atribut yang diperlukan ke dalam grid query. ID transaksi, tabel transaksi, nama pelanggan, nama menu, jumlah, harga, dan total pembayaran. Buat field komputasi atau perhitungan otomatis. Subtotal, jumlah dikali harga.
Pengembalian, total pembayaran dikurang subtotal. Jalankan atau run query untuk memverifikasi data dan simpan dengan nama query transaksi penjualan. Tujuan pembuatan query ini mengintegrasikan data dari berbagai tabel untuk menyajikan rincian nota penjualan secara komprehensif, serta mengotomatisasi perhitungan keuangan, subtotal dan kembalian sebagai basis laporan penjualan bagi pemilik usaha. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan query persediaan barang. Pilih menu Create, lalu klik Query Design, tambahkan tabel TB barang. Masukkan field ID barang, nama barang, kategori satuan, stok awal, dan barang keluar. Buat field perhitungan otomatis. Sama dengan stok underscore sisa, titik 2, stok awal dikurang, barang keluar. Klik Run untuk menampilkan hasil query. Simpan query dengan nama query underscore persediaan underscore barang. Setelah seluruh field dan perhitungan pada query design selesai dibuat, klik Run untuk menampilkan data persediaan barang beserta sisa stok secara terstruktur. Tujuannya untuk memantau ketersediaan stok barang secara otomatis untuk mendukung pengelolaan persediaan dan proses restocking bahan baku. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke implementasi dan pembahasan. Di sini kita bakal bahas terkait pembuatan form, report, dan menu utama. Query di next. Baik, pertama form input itu merupakan bagian yang dari sistem basis data yang digunakan untuk mempermudah proses input dan pengolahan data yang telah kita jalankan, yaitu di UMKM Susumiko. Di mana di sini terdapat langkah-langkah pembuatan form data barang, di mana disebut ada 6 langkah. Yang pertama itu ada form wizard. Di situ kita bakal pemilihan field. Dengan cara itu pilih menu create. Form wizard pada jendela yang muncul, pilih tabel TB barang, dan pindahkan semua field yang diperlukan seperti ID, nama, kategori, dan lain sebagainya ke kolom selected fields. Lalu yang langkah kedua itu ada form wizard untuk bagian penamaan, berikan judul untuk form tersebut, dan pilih opsi open the form to the view or enter information agar form tersebut langsung terbuka setelah selesai. Kemudian klik finish. Next. Lalu langkah ketiga itu ada di bagian layout, pilih jenis data letak yang diinginkan seperti kolom atau datasheet untuk menentukan bagaimana data akan ditampilkan secara visual kepada pengguna. Lalu langkah keempat itu ada subform wizard, di mana yaitu gunakan subform wizard ini untuk menghubungkan atau menampilkan rincian data dari tabel yang lain yang berkaitan seperti detail transaksi di dalam form utama. Next. Lalu yang kelima itu terkait desain view. Lakukan kustomisasi tampilan secara manual. Lalu tambahkan tabel form data barang, atur gambar latar belakang atau disebut sebagai background, dan tambahkan command button yaitu tambah, simpan, hapus, atau navigasi untuk mempermudah operasional staff tersebut. Lalu langkah terakhir itu ada form view atau hasil akhir, di mana tampilan final form yang sudah siap digunakan. Pengguna dapat melakukan input, edit, dan hapus data barang melalui antarmuka yang jauh lebih menarik dan praktis dibandingkan tabel mentah. Nah, tujuannya untuk pembuatan form data barang ini yaitu untuk menyediakan media input data yang user friendly untuk meminimalisir kesalahan penginputan langsung pada tabel dan meningkatkan efisiensi manajemen persediaan UMKM Susumiko. Next. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pembuatan form data pelanggan. Di sini ada 2 langkah. Yang pertama itu ada design view, pilih menu create form wizard dengan sumber data TB pelanggan, masuk ke tampilan design view untuk mengatur tata letak field, identitas pelanggan, lalu memberikan judul form data pelanggan, serta menyisipkan gambar latar belakang dan tombol navigasi di bagian bawah. Lalu langkah kedua itu jalankan form dan tampilan form view. Contohnya itu seperti di gambar, implementasinya itu terlihat pada penginputan data pelanggan, yaitu ada PL01 atas nama Ricky Hadiansah. Form ini memungkinkan penginputan data secara cepat dan praktis melalui antarmuka yang sudah terorganisir. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah proses pengelolaan dan penginputan profil pelanggan secara rapi ke dalam database tanpa harus berinteraksi langsung dengan tabel mentah. Oke, selanjutnya itu ada langkah-langkah pembuatan form transaksi dan subform detail. Di mana itu ada 4 langkah. Yang pertama itu ada subform design view. Dengan cara klik create, pilih form design atau form wizard, pilih sumber data TB detail, lalu masukkan field ID, detail, ID menu, jumlah dan harga, atur tampilan di design view untuk membentuk subform. Lalu yang kedua itu ada datasheet view atau TB detail. Buka tabel di TB detail, lakukan pengecekan data untuk memastikan ID transaksi dan ID menu sudah tersimpan dan terhubung dengan benar. Next. Lalu yang ketiga itu ada main form design view. Dengan cara itu klik create, pilih form wizard, lalu ambil data dari TB transaksi, masukkan field ID transaksi, tanggal, pelanggan, total, lalu tambahkan subform detail ke dalam form utama agar terhubung. Yang keempat, ada implementasi akhir. Dengan cara itu buka form view, input data transaksi utama, isi detail pembelian langsung di subform dalam satu tampilan. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan sistem pencatatan penjualan yang terintegrasi agar data transaksi dan detail menu dapat diinput secara bersamaan sehingga lebih efisien dan akurat untuk UMKM Susumiko.
Baik, di sini berikutnya ada pembuatan report atau laporan. Yang pertama kita akan membuat laporan data pelanggan. Nomor satu, itu di design view kita akan klik create, ke report design lalu susun page header, ke judul kolom, detail, field data, dan page footer. Di mana page header di sini kita akan mengisi dengan menginput field, jenis kelamin, nomor HP, alamat, dan tanggal daftar. Lalu untuk page footer, kita menginput dan mengetik sama dengan now, buka kurung, tutup kurung, dan nomor halamannya. Lalu kita simpan sebagai report pelanggan. Lalu nomor dua itu di report view akan menampilkan data pelanggan secara sistematis. Contohnya di situ ada ID pelanggan, yaitu PL01, nama pelanggan Rizky Adiansyah, sebagai arsip dan kebutuhan promosi. Tujuan dari laporan ini menampilkan data pelanggan secara rapi dan setiap cetak untuk kebutuhan administrasi dan promosi. Lalu berikutnya itu laporan transaksi penjualan, sama dengan cara yang sebelumnya, kita klik create, report design, lalu kita susun eh, page header-nya, detail, dan page footer. Kalau di sini, page header dan detailnya, kita akan menginput field, jumlah, harga, subtotal, total pembayaran, dan pengembalian. Lalu habis itu, page footer kita input dengan yang sama, yaitu sama dengan now, buka kurung, tutup kurung, dan nomor halaman. Lalu kita simpan sebagai report underscore transaksi underscore penjualan. Lalu di report view akan menampilkan rincian transaksi penjualan secara kronologis untuk membantu kontrol dan audit kasarian. Tujuannya itu menyajikan informasi transaksi penjualan secara lengkap untuk memudahkan pengawasan keuangan. Lalu berikutnya kita akan membuat laporan persediaan barang, yaitu dengan cara yang sama, itu klik create, report design, lalu menginput page header, detail, dan page footer, di mana page header dan detail yang kita akan input di sini ada satuan, stok awal, barang keluar, dan stok sisa. Lalu di report view, lalu kita simpan sebagai report underscore persediaan underscore barang. Lalu di report view, kita itu akan menampilkan stok barang aktual untuk membantu perencanaan restock. Tujuannya itu memudahkan pemantauan ketersediaan barang agar pengadaan stok lebih terkontrol. Lalu berikutnya pembuatan form utama. Di sini kita akan membuat form utama. Yang pertama itu dengan design view-nya kita klik create, terus kita ke blank form, lalu kita tambahkan judul form menu utama. Berikutnya kita buat comment button untuk akses form master, form transaksi, dan laporan. Tambahkan tombol quit app, lalu kita simpan sebagai form underscore menu underscore utama. Lalu di form view akan menampilkan dashboard utama yang memudahkan akses seluruh fitur sistem hanya dengan satu klik tanpa membuka tabel atau query. Tujuannya itu menyediakan pusat navigasi sistem agar pengguna lebih mudah mengakses seluruh fitur aplikasi. Oke, dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem basis data menggunakan Microsoft Access pada UMKM Susu Mikau, sistem yang dibuat berhasil membantu proses pengelolaan data penjualan, data pelanggan, dan data persediaan barang menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi. Sistem memanfaatkan fitur tabel, relationship, query, form, subform, dan report untuk mendukung proses input data, pengolahan transaksi, serta pembuatan laporan sehingga pengelolaan data operasional UMKM menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah digunakan. Lalu kami juga akan memberikan beberapa saran. Yang pertama, bagi pelaku UMKM, untuk UMKM Susu Mikau, disarankan terus menggunakan sistem basis data agar proses pengelolaan data menjadi lebih efektif dan terstruktur. Lalu bagi pengguna, pengguna disarankan untuk melakukan input data secara teliti agar mengurangi kesalahan pencatatan atau human error. Lalu untuk pengembangan fitur aplikasi, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pengurangan stok otomatis dan laporan penjualan berdasarkan periode. Lalu bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem berbasis web atau mobile agar lebih modern dan mudah diakses. Lalu yang terakhir, bagi institusi pendidikan diharapkan dapat terus mendukung proyek dan penelitian terapan yang berkaitan dengan kebutuhan UMKM. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dapat memberikan ilmu baru, dapat mengedukasi bagi kalian semua yang mendengarnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kami kelompok 2 menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.